Oke, jadi di sini saya sudah menggambar model dari motor tadi. Ini dilihat dari tampang depannya, dan ini jika dilihat dari misalkan di matanya dilihat di sini, jadi terlihatnya seperti ini. Ini yang garis-garis melengkung-lengkung ini medan magnetnya. Nah, karena gaya Lorentz, maka ini kan arah arusnya ke dalam, ini keluar, ini ke dalam. Nah, ini medan magnet arah ke sini, maka karena arahnya, maka gaya Lorentz-nya ke sini, ke kanan. Nah, sedangkan yang di atas ini kan juga arahnya ke dalam, maka gayanya ke kanan juga. Nah, gaya ini menghambat gaya perputaran oleh gaya ini. Tapi karena ini lebih jauh daripada magnet, maka dia ini gayanya jauh lebih kecil daripada gaya dia dan dapat diabaikan untuk model sederhana ini. Nah, by the way di sini kan juga karena ini ke atas kan juga ada gaya kan ke sini. Tapi karena ini tidak berkontribusi terhadap perputaran, untuk ini model dapat diabaikan. Oke, itu sebabnya ini motor ini dapat berputar. Tapi mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa saya menggunakan bagian atas ini, saya arahinnya ke dalam, bukan keluar. Kalau keluar kan gayanya ini misal yang bawah ini ke sini, ini gayanya ke sini. Jadi perputarannya itu saling mendorong, maka lebih kuat lagi. Nah, sedang ini setup ini kalau dilihat dari depannya bakal seperti ini, yaitu satu lilitan biasa. Nah, alasannya itu karena ketika dia sudah berputar 180 derajat, maka gambarnya bakal seperti ini. Dan yaitu kebalik ya, dibalik awalnya silangnya di bawah, terus yang keluar bidang kertasnya di atas. Setelah dia berputar 180 derajat, dia ini malah kebalik. Nah, ini membuat gayanya ini yang di bawah ini ke arah sini, sedangkan di atas kebalikannya. Nah, berarti jika dia awalnya sudah didorong berputar, maka pas udah melewatin arah segini, dia bakal balik lagi, dia bakal didorong balik lagi. Itu sebabnya dia itu nggak akan berputar. Dia itu meskipun awalnya didorong, dia itu bakal setelah lama bakal mencari titik keseimbangannya, yaitu di garis horizontal seperti ini. Untuk mempermudah penjelasan, saya menggunakan analogi menganggap gaya Lorentz sebagai gaya gravitasi. Nah, dan ini misalkan ini ada suatu path atau lintasan. Nah, ini ada bola. X ini kita dapat anggapkan sebagai sudut perputarannya. Nah, jika awalnya kita pada sudut 0 yaitu horizontal, sudut 0 itu vertikal. Nah, dia bakal jatuh dong. Berarti kecepatannya naik. Tapi setelah dia bakal berhenti sampai di sini. Jadi setelah dia mempercepat, dia bakal berhenti di sini. Terus nanti balik lagi. Terus gini. Kan sama aja kan kayak sini, whip, wop, whip, wop, whip, wop, whip, wop. Nah, bisa kita di awal kasih kecepatan awal cukup kencang sampai bisa lewat ini gunung. Tapi kan abis itu bakal kayak gini, dan kecepatannya itu kecepatan netnya itu nggak bakal berubah. Dan karena gesekan dia, dan kalau di motor itu yang berpengaruh bukan gaya gesekan, tapi yang lebih berpengaruh adalah gaya bukan gaya sih, induksi elektromagnetik itu memperlambat. Nah, karena itu induksi elektromagnetik dia bakal memperlambat, akhirnya mencapai titik keseimbangan. Tapi bukan berarti desain ini buruk ya. Karena semua motor DC yang bisa dilihat di pasaran itu sebenarnya menggunakan desain ini. Tapi mereka memodifikasi desain ini. Nah, apa modifikasinya? Modifikasi yang biasa dilihat itu adalah dengan menambahkan ini. Di kabel itu ditambahkan. Misalkan lanjut ke sini, ini kan arah arusnya. Nah, di sini ada yang disebut dengan brush. Kemudian ini ada whip kehubung sama baterai. Nah, jadi lebih gampang dilihat sih dari tampak sampingnya.
Nah, inilah tampak samping brush. Dapat dilihat di sini bahwa jika dia berputar, nah setelah 180 derajat lewatin ini kan ini tidak terhubung ya. Ini kabelnya itu kayak dibiarin kena doang tapi nggak ditempel. Sehingga pas dia berputar, ininya bakal jadinya ke connect sama ini setelah berputar 180 derajat. Jadi dia itu yang awalnya plus jadi min. Sehingga setelah misalkan ini itu merupakan motor ya. Awalnya itu dia kedorong ke sini. Habis itu setelah lewat titik keseimbangan, plus minnya berubah dari kabelnya sehingga kedorong lagi. Terus plus minnya ubah lagi jadi kedorong lagi. Nah, ini adalah desain motor yang paling umum. Nah, selain desain motor ini, ada desain motor yang lain yang pernah saya lihat, yaitu dengan menggunakan magnetnya itu ditaruhnya bukan di sini, tapi magnetnya ditaruh di dalam sirkuit. Nah, ini terbatas ya. Jadi kita mesti pilih magnetnya itu magnet yang bisa mengalirkan listrik. Atau enggak magnetnya bisa sih pakai kabelnya mengitari magnetnya lewat sini. Tapi ya ini tidak sederhana untuk dibuat. Nah, dan masih banyak lagi desain lainnya yang lebih efisien dan lebih kuat, smooth dan tidak gampang stuck lain. Nah, tapi semua itu tidak begitu kebanyakan. Tapi semua itu tentu saja tidaklah sederhana untuk dibuat ya. Tidak seperti judul dari video ini. Oke, kembali ke desain awal yang dibahas di ini video. Seperti yang dapat Anda lihat tadi di demonstrasinya bahwa setelah dia muter sedikit, dia stuck ya. Stuck di sini, nggak gerak. Jadi bukan muter-muter terus, mesti diberi sedikit dorongan, baru nanti dia bisa muter terus. Dan muterannya itu makin kenceng. Nah, itu terjadi karena sejujur saja saat saya mendesain ini desain, itu saya tidak menduga bakal ada stuck ya. Tapi setelah dianalisis lagi, saya menemukan mengapa bisa stuck dan bagaimana cara kita mengimprove-nya untuk Anda dapat mungkin Anda mau membuat motor ini sendiri di rumah, dan jika Anda membuatnya, saran improvement ini akan dapat sangat membantu. Oke, jadi cara paling mudah untuk menganalisisnya adalah tentu saja kita abaikan gaya, semua gaya yang ada di atas garis ini ya. Itu akan diabaikan untuk model sederhana ini. Jadi kita perhatikan bahwa ketika ini kabel berputar. Misalkan berputar sampai sini. Nah, bakal dapat di sini bahwa gayanya itu arahnya ke sini. Kemudian jika kita biarkan dia berputar lebih jauh lagi, misalkan sampai sini. Nah, ketika dia sampai di init point, gayanya itu akan sejajar dengan kabelnya. Jadi dia ini nggak ada torsi yang diberikan. Nah, dan inilah titik stucknya. Karena setelah dari titik ini, misalkan dia bergerak lagi, misalkan jadi kayak gini, gayanya itu justru arahnya malah kebalikannya. Jadi dia bakal kedorong balik. Itu sebabnya dia bakal stuck. Kan ini kedorong balik, terus ini ngedorong ke sini, terus dorong. Nah, tapi jika diberikan dorongan awal, maka ini bisa dilewatin sampai ke poin ini, ke poin simetris ya. Ke poin simetris ya. Ke poin ini. Jadi dia itu bakal gayanya itu bakal balik sampai ke poin ini, maka dia gayanya itu kembali arahnya mendorong.
salah pulpen. Mendorong. Oke, jadi akan tadi saya bilang juga ada improvement yang bisa dilakukan. Nah, improvement apakah itu? Untuk mengetahui improvement ini kita mesti melihat ini. Kan dari sini ini merupakan titik start ya. Ini juga merupakan titik startnya. Misalkan sudut antara ini adalah theta. Sudut antara ini dan lanjutan dari ini adalah V. Maka untuk menghilangkan kejadian stuck. Oh ya, by the way, untuk analogi stuck ini ada di sini ya. Jadi kalau kita mulai di sini kan, jadi nggak bisa lewatin. Tapi jika kita mulai di sini, jadi awalnya kita kasih gaya dorong, dia bisa ke sini, dia bakal terus turun. Nah, untuk mengatasi stuck ini kita harus mencapai ini. V itu harus kurang dari sama dengan 0. Nah, ini bisa tercapai dengan dua solusi. Nah, hal pertama yang yang dapat kita lakukan yaitu adalah dengan melebarkan, membuat menggunakan magnet yang jauh lebih lebar, atau menggunakan radiusnya itu kita perkecil, sehingga medan magnetnya ini dapat diasumsikan itu lurus ya. Nah, dengan ini lurus, maka tentu saja titik di mana dia titik stucknya itu adalah tepat 90 derajat. Titik stucknya itu tepat 90 derajat. Itu di poin sini dia gayanya ke sini, di poin ini gayanya ke sini. Nah, tapi kan setelah titik 90 derajat kita langsung nggak ada yang namanya titik setelah 90 derajat. Karena kan setelah 90 derajat ini masuk ke dalam radius lebih dekat, sehingga dia lebih berkontribusi. Nah, sehingga dapat dibilang bahwa dia ini tidak akan stuck. Karena tidak ada poin di mana dia itu tidak ada poin di mana gayanya itu kebalikannya. Selain itu, terdapat solusi yang jauh lebih sederhana lagi, yaitu dengan misalkan ini adalah tampak samping dari loop di video. Nah, yaitu dengan cara menambahkan jumlah sisi. Semakin banyak semakin bagus. Nah, mengapa? Karena jika jumlah sisinya cukup banyak, misalkan ini adalah gamma. Nah, hingga gamma kurang dari theta. Misalkan ini adalah poin theta. Ini adalah theta. Maka jika gamma lebih kurang dari theta, kapanpun itu selalu ada sisi yang berada di any area. Ini menyebabkan dia itu tidak akan pernah stuck. Misalkan kita ambil 8 ya. Seperti yang dapat dilihat tuh ada 2 bahkan kalau ini, dan lebih banyak lagi kalau semakin banyak sisi yang kita gunakan. Terus kan ada 3. Dan tentu saja makin banyak semakin bagus. Berikut ini adalah analogi dari jika kita menggunakan solusi-solusi yang tadi. Dapat dilihat di sini bahwa jika kita mulai dari sini, jika dibanding dari sebelumnya, dia ini gundukannya itu jauh lebih rendah ya. Dan jika kita gunain magnetnya semakin lebar lagi atau sisinya semakin banyak lagi, maka ini akan semakin mendekati lurus. Bisa seperti ini grafiknya. Atau benar-benar lurus. Baik, sekian cara membuat motor listrik DC sederhana dari saya dan penjelasannya. Semoga video 2 bagian ini dapat membantu. Saya Jonathan Sugijanto, terima kasih.